PDI Perjuangan mengisyaratkan kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo mengerucut menjadi 3 nama, Mahfud MD, Ridwan Kamil, serta Sandiaga Uno. Keputusan nama Bacawapres baru akan dirilis PDIP setelah membahasnya bersama mitra koalisi dengan P3, Hanura, dan Perindo. Masa pendaftaran Capres-Cawapres makin dekat. Apabila jadi dimajukan pada 10 hingga 16 Oktober 2023, praktis tinggal 1 bulan lagi. Poros koalisi Prabowo dan Ganjar harus segera memutuskan siapa cawapres pendamping masing-masing capres. Pekan ini, PDIP mengungkap 3 nama kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang hingga kini masih dikaji. Ketiganya, menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, adalah Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Nama Mahfud MD belakangan banyak dibicarakan, tak hanya karena terjadinya momen kemunculan Ganjar bersama Mahfud yang belakangan jadi sorotan. Namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memuji Mahfud dalam forum diskusi pemilu sebagai salah satu bacawapres yang tegak lurus. PDI nomor 3, pantunya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawapres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Menko Polhukam Mahfud MD merespon santai banyaknya godaan yang muncul dan mengaitkannya dengan kandidat cawapres, baik di koalisi yang mengusung Prabowo maupun Ganjar. Mahfud memaklumi dinamika politik yang ada dan memilih untuk hanya mencatat sebagai sahabat. Bang goda nih, ini teman saya lama nih, sahabat. Goda-goda aja enggak apa-apa. Komentarnya berarti nggak apa-apa ya, Dok? Ya enggak apa-apa dong digoda. Ini namanya politik. Masuk dalam pertimbangan tadi, Pak. Komentar-komentar dari Pak Hasto tadi. Oh ya saya catat semua lah. Sebagai sahabat semua kan 3, Pak. Dalam beberapa survei elektabilitas cawapres, Mahfud diketahui masih tertinggal dari nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, hingga Ridwan Kamil. Namun PDIP meyakini sosok Mahfud memiliki pengalaman dan kredibilitas yang diperlukan Ganjar. Sementara bagi PDIP, nama Ridwan Kamil dipertimbangkan untuk menambal suara Ganjar di Jawa Barat, sedangkan Sandiaga Uno masih terus diperjuangkan P3 untuk menjadi pendamping Ganjar. Kalau kita lihat setiap kali Pak Mahfud MD memberikan statement ke publik, masyarakat atau rakyat sangat memberikan apresiasi yang positif, apalagi kehendak keinginan bagaimana setiap kali pemilu yang prosedural itu menghasilkan satu hasil demokrasi yang substansial, salah satunya keinginan bagaimana terhadap pemerintahan yang bersih. Dan figur Pak Mahfud cukup representatif mewakili kawan-kawan yang saat ini mempunyai keprihatinan keinginan pemerintahan ke depan itu semakin bersih dari hal yang menyangkut masalah. Dan kalau ditanya lagi dari sisi geografi, ketiga nama ini punya kekuatan dan kelebihan juga. Betul kalau bicara secara kuantitatif, Kang Emil berasal dari Jawa Barat, gubernur, dan memang kelemahan yang biasanya harus diemban oleh calon dari merah ini adalah Jawa Barat. Pak Jokowi 2 kali tidak pernah menang, sehingga diasumsikan Ridwan Kamil bisa menutupi kelemahan di Jawa Barat. Tapi juga ketika bicara Mas Sandiaga Uno, ada variabel geografis yang juga bisa jadi kekuatan. Mas Ganjar juga belum optimal, misalnya ketika berbicara di Sumatera dan Sulawesi, atau ketika berbicara mengenai daerah yang kemungkinan besar nanti lawannya kan akan Pak Prabowo lagi. Dan Sandi itu punya kekuatan untuk memecah suara Pak Prabowo yang sekarang memang kalau disurvei Mas Ganjar belum optimal. Salah satunya beberapa daerah di Sumatera, termasuk juga di daerah Sulawesi yang dianggap melekat dengan Mas Sandi. Untuk membahas kandidat cawapres, Rabu lalu, seluruh ketua umum partai politik pengusung Bacapres Ganjar Pranowo berkumpul di Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura
Usman Sabta Odang dan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Kita juga akan memperhatikan tahapan-tahapan yang diberikan oleh KPU, hingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita pada saatnya nanti juga akan memutuskan dan insya Allah semua ya akan siap untuk menangkan pasangan Capres-Cawapres nantinya. Sementara itu, Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, Rabu malam lalu menggelar pertemuan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pertemuan yang dilangsungkan dalam acara makan malam bersama ini digelar usai Partai Golkar menyebut Ketua Umum PDIP Megawati menawarkan Ridwan Kamil untuk menjadi cawapres Ganjar. Selain punya hubungan sejarah, silaturahim yang kuat, Pak Kang Emil juga merupakan bagian dari keluarga besar Partai Golkar yang juga ada di Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengkonfirmasi tawaran cawapres yang disampaikan Megawati kepada Ridwan Kamil sudah disampaikan kepada Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Meski demikian, partai berlambang beringin masih konsisten pada keputusan Munas dan Rakernas untuk mendorong Erlangga sebagai capres maupun cawapres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.